Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan membahas timnas Indonesia U19. Pada pertandingan kali ini mereka mengamuk dan berhasil mengalahkan timnas Filipina U19 dengan skor yang sangat telak. Skornya 5-1. Gol yang dicetak oleh Rabani Tasnim. Dia mencetak 3 gol pada pertandingan kali ini, 2 penalti dan 1 sundulan. Terus disusul oleh Alfrianto Nico dan yang terakhir adalah Raza. Raza berhasil membuktikan pada pertandingan kali ini. Dia pada pertandingan sebelumnya terutama melawan Brunei Darussalam, dia dihujat oleh netizen banyak sekali yang bilang pemain titipan, pemain ini tidak layak untuk membela timnas Indonesia dan lain-lain. Tetapi pada pertandingan kali ini dia berhasil membuktikan kalau dia masih layak untuk membela timnas Indonesia U19 dan mau melatih kekurangan-kekurangan itu. Terus dia akhirnya berhasil mencetak gol. Dan untuk gol dari Filipina dicetak oleh Justin, memanfaatkan kesalahan dari para pemain bertahan dari timnas Indonesia, khususnya bek tengah yaitu Marcel Januar Putra dan Kadek Arel, miskomunikasi dan akhirnya dia berhasil memanfaatkan peluang yang ada. Terus jalannya pertandingan pada pertandingan kali ini, timnas Indonesia bermain bagus, tensinya tinggi, sudah ngotot dari awal babak pertama, sudah mengincar gol dan mainnya juga bagus. Walaupun ada sedikit kesalahan, salah-salah passing, tapi berhasil ditutup dengan permainan yang bagus dari para pemain timnas Indonesia. Dan pada pertandingan kali ini timnas Indonesia asuhan coach Sintayong melakukan rotasi. Rotasinya sangat sukses. Mungkin cuma 3 saja yang dimainkan, yaitu maksudnya yang dimainkan di pertandingan sebelumnya, yaitu ada Cahya Supriyadi, Marcel Januar, dan yang terakhir adalah Ferdiansyah. Selain itu semuanya dirotasi oleh coach Sintayong dan itu sukses rotasinya. Terus pada pertandingan kali ini timnas Indonesia menggunakan formasi seperti biasa, walaupun melakukan rotasi tapi formasinya sama. Formasinya 3-4-3, kalau bertahan 5-4-1. Dan di posisi jaga gawang ada Cahya Supriyadi, bermain bagus kiper ini walaupun kemasukan, tetapi itu murni kesalahan dari para pemain bertahan dari timnas Indonesia, terutama bek tengah. Terus di posisi bek tengah ada 3 bek, Marcel, Ferrari dan Kadek. Kadek dan Ferrari bermain bagus pada pertandingan kali ini, tetapi Marcel Januar Putra kurang bagus mainnya. Dia juga sering melakukan salah-salah passing dan hampir saja blunder, tapi untung saja tidak bisa dimanfaatkan oleh para penyerang dari timnas Filipina yang blundernya itu. Terus di posisi wingback di kiri ada Edgar Amping. Edgar ini bermain bagus, walaupun di pertandingan sebelumnya, di 3 pertandingan sebelumnya dia tidak dimainkan sama sekali, tapi pada pertandingan kali ini melawan Filipina U19 dia bisa membuktikan kalau dia layak untuk dimainkan dan bermain bagus pada pertandingan kali ini. Terus di kanan ada Alfrianto Nico, juga bermain bagus, dia berhasil mencetak 1 gol dan mainnya juga sangat ngotot sekali. Tapi babak kedua dia diganti karena kakinya kram, yang mudah-mudahan bisa sembuh. Terus di posisi gelandang tengah tidak adanya Marcelino Ferdinand bisa ditutupi oleh 2 pemain, yaitu ada Frezi dan Janadin. Kedua pemain ini bermain bagus, saling melengkapi satu sama lain, mainnya juga kompak, pokoknya bisa menutupi kekurangan dan ditinggalkan oleh Marcelino Ferdinand. Terus di posisi penyerang juga ada rotasi, mungkin cuma Ferdiansyah yang dimainkan. Di posisi winger ada siapa itu namanya itu Subhan Fajri, dan di posisi kanannya, winger kanannya ada Ferdiansyah. Kedua pemain ini, winger ini bermain bagus, ngotot sekali pemain ini, merepotkan pertahanan dari pemain Filipina. Terus di posisi target man ada Rabani Tasnim, bermain bagus, dia berhasil mencetak 3 gol.
Walaupun keduanya penalti, tetapi pada pertandingan kali ini dia bermain bagus dan dia juga bikin 1 assist untuk gol dari Alfrianto Nico. Pemain ini bisa membuktikan kalau dia layak untuk striker dari timnas Indonesia. Sebelumnya kan Coach Sintayong juga sudah beri statement kalau dia membutuhkan striker, dan akhirnya para striker timnas Indonesia bisa membuktikan dia bisa mencetak gol. Mereka bisa mencetak gol, khususnya itu Rabani dan Raza. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama, timnas Indonesia sudah ngotot menyerang dan sudah mengincar gol awal-awal. Mereka sudah mendapatkan beberapa peluang 10 menit awal, ya walaupun tidak gol. Dan Filipina praktis dipaksa bermain bertahan oleh timnas Indonesia karena timnas Indonesia bermain begitu agresif pada pertandingan kali ini. Dan akhirnya sekitar menit 15-16 pemain timnas Indonesia dilanggar oleh pemain bertahan dari timnas Filipina, dan akhirnya Rabani Tasnim berhasil memanfaatkan peluang itu dan dia berhasil mencetak gol. Terus setelah itu timnas Indonesia juga tidak puas 1 gol itu. Mereka juga menyerang agresif dan akhirnya tepatnya sekitar menit ke-28 Alfrianto Nico berhasil menggandakan kedudukan, menerima umpan dari Rabani Tasnim. Umpannya sangat matang sekali, sangat pas sekali, dan Nico juga berhasil menempatkan posisi dan finishing sangat bagus sekali dari Alfrianto Nico. Setelah itu juga timnas Indonesia juga masih mengurung pertahanan dari timnas Filipina, dan timnas Filipina juga berhasil memperkecil kedudukan berkat gol dari Justin. Berkat golnya itu karena murni kesalahan dari para pemain bertahan dari timnas Indonesia, khususnya Marcel dan Kadek. Tidak berhasil mengantisipasi umpan lambung, kalau nggak salah itu pemain dari Filipina. Lemparan ke dalamnya sangat jauh sekali seperti Arhan, dan para pemain bertahan dari timnas Indonesia tidak berhasil mengantisipasi miskomunikasi dan akhirnya dimanfaatkan oleh Justin, dan Justin berhasil mencetak gol. Terus setelah itu timnas Indonesia berhasil memperbesar kedudukan berkat gol dari Rabani, gol penalti. Pemain timnas Indonesia dilanggar dan Rabani di penalti kedua juga sukses mencetak gol. Dan memasuki babak kedua, Coach Sintayong melakukan 2 pergantian, yaitu memasukkan pemain bertahan Marcel diganti oleh Rusadi atau siapa lupa namanya, dan penyerangnya yaitu Ferdiansyah atau Subhan Fadri itu digantikan oleh Ronaldo Kuateh. Ya, Ronaldo Kuateh pada malam kali ini kurang maksimal mainnya. Kalau pemain pertahanan itu yang menggantikan Marcel lebih baik daripada Marcel. Dan jalannya pertandingan pada babak kedua, timnas Indonesia juga tidak mengendurkan serangan. Mereka masih mengincar gol sebanyak-banyaknya. Mereka mengurung pertahanan dari timnas Filipina. Lagi-lagi timnas Filipina dipaksa untuk bertahan. Walaupun mereka sesekali juga melancarkan serangan, ya berbahaya juga, tetapi timnas Indonesia tetap ngotot untuk mencetak gol dan akhirnya berhasil menambah gol. 2 gol yang dicetak oleh 1 Rabani berhasil memanfaatkan umpan sundulan dari rekannya dan sundulannya sangat akurat sekali. Setelah itu timnas Indonesia juga berhasil mencetak gol lagi berkat gol dari Raza. Seperti yang tadi dibilang, Raza berhasil membungkam mulut netizen yang membuli dia, menghujat dia, dan dia bisa membuktikan kalau dia bisa. Finishingnya sangat akurat sekali dari Raza, tidak berhasil ditepis oleh kiper. Dan setelah itu banyak pemain timnas Indonesia yang banyak jatuh, banyak yang kram kakinya, ya karena tensinya kan tinggi. Dan itu wajar sekali ya kalau banyak yang kram. Ya mudah-mudahan pemain yang banyak jatuh itu, banyak kram kakinya itu, mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya bisa bermain lagi, ya minimal pokoknya bisa disiapkan, ya siap saja, walaupun cadangan pokoknya kondisinya sudah fit 100%. Terus dengan kemenangan ini timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos dari fase grup ini dan melaju ke babak semifinal. Di pertandingan terakhir melawan Myanmar,
timnas Indonesia harus mengalahkan Myanmar dengan skor berapapun. Tidak usah melihat di pertandingan lain, pokoknya fokus satu pertandingan saja. Ini timnas Indonesia di pertandingan terakhir itu mengincar, kalau nggak salah itu mungkin peluangnya atau nggak juara grup atau runner up grup. Tinggal lihat di pertandingan lain, yaitu Thailand melawan Vietnam. Kalau seandainya timnas Thailand dan Vietnam U19 mereka bermain imbang, terus timnas Indonesia menang lawan Myanmar, otomatis Indonesia keluar menjadi juara grup. Tapi kalau seandainya salah satu itu menang dan timnas Indonesia menang, timnas Indonesia kemungkinan menjadi runner up. Dan oke, sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.